Tahu enggak kalian? Ada satu menteri sekarang yang lagi di demo sama anggotanya. Di demo dia sama pegawainya, Bah. Kawan-kawan, enggak takut kalian dimutasi? Udah keras kalian. Enggak perlu lagi gaji sama kalian. Aduh, tapi kita acungi jempol lah dengan keberanian orang ini. Mantap. Ya, nggak peduli mereka dengan masa depan mereka, yang penting demo. Nama kementeriannya adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kalau misalnya disingkat itu menjadi Kemendikti Saintek, ya. Nama menterinya adalah Bapak Satrio Subantri Brojonegoro. Ada yang kenal nggak? Tapi kalau wakil menterinya kalian pasti kenal, Stella Christie. Wakil menterinya kenal kalian kan? Tapi menterinya nggak kenal. Ya karena memang Stella Christie ini selain cantik, jenius. Dan satu lagi, sering diundang ke TV-TV. Paten kali memang televisi kita ini, diundang yang bining-bining. Sama selera kita ya. Ya, tapi ini kan satu keanehan kan. Coba kalau sekolah kalian, siapa nama kepala sekolahnya nggak kenal? Wakil kepala sekolahnya siapa? Ibu Muti. Wih, mantap. Karena apa? Karena Ibu Muti yang paling sering keliling-keliling sekolah. Aduh. Dan tahu enggak kalian, di demo ini sama anggotanya bukan karena korupsi, bukan juga karena minta uang suap daripada anggotanya, enggak, cuman karena marah-marah. Tapi menurut keterangan katanya marah-marahnya ini sampai nampar. Sekarang juga, barang-barang kamu. Saya tidak ingin kejadian ini akan berulang terjadi. Jadi teman-teman saya itu kerja dalam mencegah ketakutan lagi. Jadi tidak mungkin ada reni-reni yang lain yang begini. Semena-mena disuruh pergi gitu saja. Itu aja sih ini bahwa ini tuh tidak adil dan sangat melanggar hak asasi manusia. Itu penyampaiannya gimana sih, Teh? Maksudnya ada kata atau iya, keluar kamu sekarang juga. Maksudnya barang-barang kamu. Sangat berbiasa nih. Tapi pemicunya dari tahu persisnya apa kan? Itu saya sih istilahnya udah ditandai jamak ketika pertama kali masalah meja itu salah di ruang beliau. Sebenarnya kan sebenarnya ganti aja. Semenjak itu saya dipanggil kamu sekarang atau salah saya pecat kamu. Jadi udah akhirnya saya diputin sama pimpinan sebelumnya kan. Tapi mungkin karena saya juga kan harus melaksanakan tugas, mengatur tata apa segala macam gitu. Jadi kelihatan juga. Itu masih ada. Aduh. Tapi enggak tahu lah ya, entah betul entah tidak, ya kan, karena memang sudah, kalau misalnya 1-2 orang yang melakukan aksi, mungkin kita kurang percaya, ini banyak kali. Ya, biar tahu kalian, ya sebelah sana mengatakan bahwasanya, Opung coba kau tengok dulu, menteri itulah pilihan daripada si Mulyono. Disalahkan lagi Bapak Jokowi, kalah apa? Sebu apa-apa disangkut pautkan sama Mulyono. Aduh. Jujur aja lo ku bilang ya, kalian itu tolonglah kasihani diri sendiri lah. Nggak perlu kalian komentari. Dan tahu enggak kalian ya, sebelum masuk ke Bapak Satrio ini, ya kan, aku sebetulnya agak kasihan juga itu kemarin sama Stella Christie. Kenapa bilangnya? Karena ada salah satu politisi dari PDIP namanya Sofyan Tan dari Dapil Sumatera Utara mengatakan bahwasanya Stella Christie ini sudah diimpor dari Cina. Kelewat. Ada tuh
itu kalau kalian tengok di TikTok itu ada pernyataan dari Sofyan Tan. Ya ketik aja. Sofyan Tan mengatakan Stella Christie diimpor dari Cina. Terus nongol itu. Presiden yang suka pendidikan, presiden yang memiliki perpustakaan yang begitu mewah dan besar dan tiap hari baca buku. Nanti tinggal minta Pak Fadrijon kasih sentilan dikit, jadilah dana itu untuk KIP kuliah untuk dipertimbangkan. Dan menurut saya ini adalah faktor. Tetapi kita juga penting sekali Tridharma itu kayaknya nggak seimbang. Penelitian kita itu kurang, ya. Kalau yang lain oke udah, ya. Dengan Profesor Stella yang kita import dari Tsinghua University. Nggak habis pikir aku coba. Kejamnya seorang DPR mengatakan diimpor. Aku makin kesini kok makin nyungsep orang ini, apa namanya, bahasanya makin aneh-aneh. Padahal bukan bilang apa loh. Sofyan Tan ini ya berasal dari Sumatera Utara, ya kan? Stella Christie juga dari Sumatera Utara. Sama-sama orang Medan. Satu kampungnya digitukannya. Biasanya di mana-mana anak Medan itu rela mati demi kawan. Mana ada anak Medan kayak gitu, justru harusnya bangga lah ketika ada perwakilan dari daerah kita menjadi menteri, ya kita support. Dia keluarkan bahasa-bahasa apa diimpor. Kau kira itu benda? Enak aja. Kau kira jualan itu? Marah bapaknya nanti. Udah tahu kalian kalau bapaknya orang Medan marah kayak mana? Kalau orang Medan tahu kalau lagi marah nggak nampak telinganya. Nggak bisa nampaknya telinganya, serius. Kecuali kalau lihat kaca spion. Siapa pula rupa yang bisa nampak telinga sendiri, ya kan? Aduh. Tapi inilah dulu, kembali lagi dulu kita ke Bapak Satrio ini ya. Jadi beliau itu mendapat bisa dikatakan mendapat protes keras daripada anggotanya ya. Ada juga rekaman, katanya rekaman suara, tapi kan belum bisa diverifikasi betul-betulkah itu adalah rekaman suaranya, karena memang tidak nampak gitu, yang nggak ada CCTV, nggak ada juga, kalau saksi banyak katanya, tapi kalau bukti visualnya belum ada, ya nggak tahu, belum ada, entah ada tapi disembunyikan, nggak tahu juga. Tapi kita harapkan lah ya hal-hal seperti itu janganlah terjadi lagi di kementerian, karena jujur aja aku bilang ya, bukannya bilang apa, baru ini ada menteri setelah sekian lama di demo sama pegawainya. Iya, jujur aja aku bilang, keberanian seperti ini yang dimiliki orang ini nggak ada di kementerian yang lain. Cuman di kementerian ini. Coba tengok di Kementerian Pertanian, nggak ada itu. Yang ada kalau tidak sesuai dengan prosedur dan ada indikasi melakukan korupsi, dipecat di tempat saya itu juga. Nggak main-main Menteri Pertanian sekarang, Wak. Lagi apa dengar dapat pengaduan gini, langsung diberhentikan saat itu juga. Beginilah harusnya, ya kan? Makanya gue bilang ya, tapi kalau aku sih ada dua versi ya, bisa kita percaya ya dengan apa yang diprotes oleh anggotanya, tapi ada juga yang nggak percaya juga. Yang membuat percaya itu karena protes itu dilakukan bukan satu dua orang, banyak, Wak. Sampai mereka patungan beli spanduk tulis besar-besar itu biar tahu kalian. Kalau udah kayak gitu berarti kan ini kan gerakan bersama, kan begitu ya. Tapi tahu enggak kalian? Ku tengok di berita-berita tersebut komentar netizen itu lucu-lucu. Mereka bilang lah begini ya kan, iyalah udah terbiasa kalian mendapat perlakuan istimewa dari menteri sebelumnya. Ada lagi bilang ya kan, kaget ya dapat menteri galak.
Datang lagi yang satu mengatakan, aku dukung menterinya karena kebanyakan dari ASN ini memang kebanyakan nggak tahu kerja. Aduh, ya tahu sendirilah kalian menteri sebelumnya itu kan, si Nadiem Makarim, ya kan begitu. Mungkin dia orangnya slow, orangnya juga soft kan begitu kan. Datanglah menteri yang memang betul-betul strength kan begitu. Orang dosen ini. Bukan sembarangan, Bapak Satrio itu dosen. Jadi gini sedikit sejarah tentang Bapak Satrio ini. Bapak Satrio ini adalah anak dari Sumantri Brojonegoro. Siapa beliau? Beliau itu adalah pendiri dari Universitas Indonesia. Jadi ini Bapak Satrio ini adalah anak dari Sumantri Brojonegoro, pendiri Universitas Indonesia. Dan kemarin tahun 2019 adiknya Bapak Satrio ini yang bernama Bambang Brojonegoro juga pernah menjadi Menteri Riset dan Teknologi di zaman Bapak Jokowi tahun 2019. Mantap kayak gitu kan, tukar shift. 2019 adiknya, 2024 abangnya. Ya tapi kita nggak bisa juga kemampuan dia juga, karena dia juga pernah jadi dirjen kan begitu. Selain jadi dosen dia juga jadi dirjen kan begitu ya. Jadi bisa dikatakan ya secara kualitas sebetulnya dia sudah punya gitu ya. Dan memang aku tengok dia orangnya agak tegas, disiplin gitu, karena aku tengok dari beberapa kuriset lah beberapa videonya, memang betul beliau itu adalah orang memang betul-betul keras gitu loh ya. Ada beberapa kebijakan dan juga beberapa pendapat beliau. Contoh ya, ada tukin dosen ya, tukin itu tunjangan kinerja dosen yang belum dibayarkan ya. Dia mengatakan ya, tukin yang dibayarkan itu harusnya adalah dosen-dosen yang memang betul-betul memiliki kualitas. Itu dia. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ya dia katakan apa? Ya kalau bisa jangan hanya dosen-dosen negeri yang diperhatikan kesejahteraan, tapi dosen-dosen swasta pun juga harus diberikan kesejahteraan. Kalau perlu dosen-dosen itu juga diberikan gaji yang sama dengan profesor-profesor, kan begitu. Jadi bisa dikatakan sebetulnya kualitas dari pekerjaannya ya lumayan bagus lah. Tapi kalau karakternya kurang tahu. Karena aku nggak pernah ke rumahnya, Pak. Dan juga kata anggotanya ini, ya keluarganya ini terlalu ikut campur dalam urusan pekerjaan. Nggak tahu aku sebatas mana ikut campurnya. Apa cuman sekedar nyuruh beli rokok aja minta tolong, contohnya ya kan, datang anaknya profesor ini ya kan ke kantor minta tolong sama pegawainya di sana, minta tolong dulu beli rokok, mana tahu. Ya kita akan lihat lah. Dan aku yakin Bapak Prabowo tidak akan tutup mata, tidak akan tutup telinga untuk hal seperti ini. Apa harus diberhentikan? Belum tentu. Ya, masih ada jalan tengah kan begitu. Apa akan ada terjadi mutasi? Bisa jadi. Ngeri kali Kopung, gak ada empatimu terhadap mereka. Bukan gak ada empati, sekarang kan pertarungan antara seorang menteri dengan pegawainya, itu yang perlu kita seksama. Gitu loh, ya kan? Bukannya masalah empati nggak empati, harusnya malah ya pegawai-pegawai itu yang empati sama Opung Parbella. Uang mereka, gaji mereka lebih besar dari awak. Kok jadi aku pula yang empati sama mereka? Kan gitu kan? Itu dia. Jadi mungkin betul saja yang dibilang netizen. Jadi selama ini mungkin di kementerian ini pegawai-pegawainya ya itu terlalu terlena gitu loh dengan dengan perlakuan dari menteri sebelumnya. Tapi ketika ada komentar-komentar seperti itu, seperti yang Opung Parbella sampaikan tadi, selalu ada komentar tandingan. Apa itu? Dikatakanlah Bashar Mulyono mulai bersuara. Kenapa sih harus disangkut pautkan sama Bapak Jokowi? Yang salah Bashar Mulyono lagi.
Ini kita sedang berbicara tentang menterinya Bapak Prabowo, bukan Bapak Jokowi. Aduh. Ya makanya aku bilang, ya kita nggak tahu nanti seperti Gus Miftah contohnya mendapat teguran dari Bapak Prabowo lewat sekretaris kabinet, kita nggak tahu juga, ya kan. Cuman kan waktu itu Bapak Gus Miftah kan dia mengundurkan diri, kita lihat aja. Tapi kalau dari model-modelnya sih nggak akan mengundurkan diri nih. Nggak mengundurkan diri nih. Ya. Itu dia, ya karena memang ya beda memang kalau orang-orang sains ini beda menghadapi masalah itu ya. Kalau dia katakan benar ya benar gitu. Di mana-mana orang sains mengatakan 2 tambah 2 tetap 4, nggak pernah berubah jadi 5. Kita orang ekonominya 2 kalau bisa 2 tambah 2 bisa 10. 2 tambah 2 kalau bisa langsung loncat jadi 100. Prinsip ekonomi, Pak. Ya, itu dia. Ya, jadi mudah-mudahan dari pegawai-pegawainya ini, tapi tolonglah dulu. Seharusnya bikin dulu sebuah sebuah diskusi dulu kalian. Janganlah langsung kayak gitu, kalian langsung main main demo-demo. Ya kan begitu. Tapi kalau memang nggak bisa juga memang harus demo, ya udahlah, lanjutlah, gaskanlah. Tapi pastikan nasib kalian, Mbak. Gawat, Wak. ASN, Wak. Bukannya bilang apa, diberhentikan kalian semua, banyak yang ngantri. Berani kali orang ini, Pak, jujur. Kalau aku bilang, kalau misalnya sepak aku ada di dalam, nggak akan mau demo. Karena apa? Oh, sepak aku dimutasi coba. Masih mending mutasi V1. Pusing dah gua. Aduh, ya tapi itulah dia. Ya kan orang kan juga punya kepemimpinan yang beda-beda ya. Tapi kalau bicara main tangan kan bukan cuma Bapak Menteri aja main tangan ya kan. Kalau masalah itu ada juga salah satu anggota dewan yang kemarin juga terkenal karena main tangan. Tapi dia nggak terpilih lagi. Jadi memang kayaknya gitu loh, kayaknya ya perlu pendidikan karakter ini. Perlu ya karena apa? Ternyata menjadi orang yang pintar, orang kaya, orang berkuasa, orang punya pangkat, ternyata karakternya belum tentu sesuai dengan kualitas daripada pekerjaannya. Iyo Pung, kau nggak takut kau Pung, padahal itu menterinya Bapak Prabowo loh. Ya sekarang begini, sedangkan menterinya Bapak Jokowi kemarin Budi Ari yang juga ketua Projo juga ku komentari. Apalagi ini nggak ada ormasnya. Sedangkan menteri ketua ormas ku komentari. Apalagi seorang bapak ini nggak ada ormasnya, aman lah. Iya kan, tapi kan kita kan semuanya untuk kebaikan. Itu dia. Coba bayangkan kalian ya, tengok Budi Ari itu sampai sekarang nggak dipecatkan, malah terpilih lagi jadi menteri. Memang gitu kita orang-orang bawah ini, agak serba salah kita ngelawan orang di atas. Gitu loh ya. Tapi ini masukan yang bagus, ya. Dan keberanian seperti inilah yang perlu dicontoh oleh orang-orang lain kan begitu. Tapi masalahnya mereka mau mencontoh atau enggak? Kalau sepak menterinya kayak Bapak Amran, menteri pertanian itu loh. Wah, mana berani ya, Pak? Iya kan, ngiri. Aduh, tapi kalau menterinya contohnya kayak Bapak Nusron Wahid yang ada lawak-lawaknya, Menko Bapak Muhammad Iskandar mungkin bisa lah.
Ya, tapi itulah dia. Kadang-kadang gini loh, ya kementerian itu kan tidak semuanya diisi oleh orang politik, tapi juga oleh teknokrat kan begitu. Jadi orang-orang yang memang betul-betul ahli di bidangnya. Jadi beda pembawaan seorang politisi dengan seorang akademisi itu beda memang ya. Ya mereka itu kadang terkesan lebih tegas, lebih keras kepala ya. Mereka itu lebih bisa dikatakan mereka itu agak kurang bisa kompromi dengan hal-hal yang menurut mereka tidak sesuai dengan standar mereka kan begitu. Nah sebetulnya ini bisa dibicarakan juga lah ya dengan Bapak Sekretaris Kabinet, Bapak siapa namanya itu yang ganti-ganti itu loh, Bapak Teddy. Bapak Teddy. Ya mudah-mudahan ada jalan keluar ya. Kalau dilihat dari kinerjanya kayaknya nggak ada yang nggak bagus nih. Gitu ya, malah dia katakan ada salah satu yang agak kontroversi. Dia katakan apa? Ya, kita kekurangan dokter. Tapi satu hal, jangan pernah lagi diberikan izin kepada fakultas baru untuk membuka universitas baru untuk membuka fakultas kedokteran. Loh, kok bisa seperti itu? Pikirku begitu kan? Apa dia bilang? Yang perlu kita tingkatkan adalah kuota mahasiswanya. Alasannya apa? Alasannya karena dari mereka ini banyak yang orientasinya bisnis. Itu beda pola pikir seorang akademisi dengan bisnismen. Kalau bisnismen itu ya berpikir ya kalau makin banyak yang membuka fakultas contohnya makin banyak uang masuk kan begitu. Tapi kalau beliau enggak, dia itu tahu dia ya ini sesuai dengan visi misi yang disampaikan oleh Bapak Prabowo ya. Maka dengan untuk pelayanan kesehatan, tapi kita jangan korbankan yang lain dan juga jangan biarkan ada pihak-pihak yang mengeruk keuntungan dari kebijakan pemerintah. Udah cocok aku jadi menteri. Cocok. Iya kan? Nggak cocok langsung jadi Parvela jadi menteri, cengengesan. Apalagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Nggak masuk bu, nggak masuk. Ya doakan kalian lagu jadi menteri. Nggak dapat jadi menteri, minimal jadi mantri. Aduh. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parvela. Mudah-mudahan ada solusi dari kedua belah pihak, ya kan, antara Bapak Menteri dan anggotanya. Mudah-mudahan jangan terjadi mutasi. Yang lebih parah lagi pemecatan. Kalau memang betul terbukti Pak, ya udah Bapak terimalah konsekuensinya, ya kan? Karena ya itu melanggar hak asasi manusia. Ya, oke, jadi itu dari Opung Parvela. Salam NKRI harga mati. Oke, terima kasih yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan Opung Parvela membahas dan mengomentari tentang videonya. Apabila teman-teman ada pendapat atau ada saran, silahkan komen di kolom komentar. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.